Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi yang sudah kami rangkum tentang konsep-konsep perencanaan sumber daya manusia, mata kuliah manajemen strategi sumber daya manusia. Apa sih pengertian SDM? Yaitu suatu proses menentukan kebutuhan tenaga kerja sesuai tujuan organisasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan SDM mencakup perkiraan kebutuhan karyawan di masa depan dengan mempertimbangkan faktor seperti teknologi, ekonomi, dan perubahan lingkungan. Tujuannya agar jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan serta menjadi dasar kegiatan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Konsep dalam perencanaan SDM. Konsep perencanaan SDM adalah penyusunan strategi kebutuhan tenaga kerja yang selaras dengan tujuan organisasi. Konsep perencanaan SDM meliputi analisis jumlah dan kualifikasi tenaga kerja, keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Perencanaan SDM dilakukan secara berkelanjutan agar tetap sesuai dengan perkembangan organisasi. Untuk tujuannya yaitu mengurangi biaya, memberikan peluang lebih, menyediakan informasi, mendukung proses rencana, menjadi dasar perencanaan, pemanfaatan, dan peningkatan. Manfaat ada 3 nih, yaitu yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan SDM sesuai kemampuan dan potensi karyawan, serta meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja dengan mengantisipasi kebutuhan SDM di masa depan. Dan yang ketiga, mempermudah pengelolaan data ketenagakerjaan, memahami kondisi pasar tenaga kerja, dan menjadi pasar penyusunan program kerja SDM. Dan selanjutnya, proses forecasting SDM. Yang pertama, peramalan kebutuhan SDM, menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan. Dan yang kedua, faktor dan metode peramalan, dipengaruhi teknologi, ekonomi, dan kebijakan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Contoh studi kasusnya, kegagalan perencanaan SDM Tesla Model 3. Tesla mengalami krisis produksi pada 2017 sampai 2018 akibat perencanaan sumber daya manusia yang tidak matang saat mengejar target produksi massal. Penyebab utama masalah, otomatisasi berlebih, kesalahan forecasting, ketidakseimbangan kerja. Berikut dampak yang terjadi. Yang pertama, target produksi gagal tercapai secara konsisten. Yang kedua, keterlambatan besar dalam pengiriman unit kepada konsumen. Ketiga, kerugian dari sisi waktu, biaya operasional, dan reputasi perusahaan. Untuk langkah perbaikannya, Tesla melakukan evaluasi total dengan menambah tenaga kerja manusia di lini produksi, mengurangi ketergantungan pada mesin, serta menyelaraskan perencanaan SDM dengan kondisi operasional yang nyata. Inti pelajarannya, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada analisis kebutuhan tenaga kerja yang akurat, keseimbangan antara SDM dan teknologi, serta forecasting yang realistis. Mengapa perencanaan SDM dapat membantu perusahaan menghadapi perubahan di masa depan? Perencanaan SDM membantu perusahaan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan kondisi saat ini. Dengan begitu, perusahaan B menyiapkan jumlah karyawan yang tepat sekaligus mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan sejak awal. Jadi, ketika terjadi perubahan seperti perkembangan teknologi, perubahan besar, atau kebijakan baru, perusahaan tidak kaget karena sudah memiliki SDM yang siap dan sesuai kebutuhan. Kesimpulan, perencanaan SDM adalah proses untuk memastikan jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi, baik sekarang maupun di masa depan. Konsepnya menekankan kesesuaian antara kebutuhan tenaga kerja dengan tujuan organisasi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja, menekan biaya, dan membantu pengembalian keputusan. Forecasting juga penting untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Untuk di akhir presentasi, izinkan saya berpantun. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9.
SDM hebat itu aset perusahaan. Kuncinya rekrut kembang dan pertahankan. Terima kasih.